berkorban, rela berkorban demi bangsa. ayam jago. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin memperagakan table manners. Jadi sebelumnya kami jelaskan dulu sedikit kenapa table manners penting, apalagi untuk aparatur sipil negara. Jadi table manners itu merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh ASN. Kenapa? Karena keterlibatan dalam pelaksanaan tugas pada acara jamuan kenegaraan atau resmi yang dilaksanakan di instansi masing-masing maupun di tempat lainnya itu tidak dapat dihindari. Nah, apakah table manners? Jadi table manners adalah suatu tata cara makan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan kelaziman yang berlaku secara internasional. Termasuk di dalamnya adalah tata cara menggunakan peralatan makan untuk jenis makanan yang berbeda. Adapun manfaat dari mengetahui tata cara table manners ini itu adalah kita dapat memahami bagaimana seharusnya makan dan minum yang baik dan benar sesuai tata cara pergaulan, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat dari seseorang untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan siapapun juga. Baiklah, kami akan mulai menjelaskan apa saja yang perlu diketahui saat makan sesuai dengan ketentuan table manners. Yang pertama itu pengaturan tata letak makanan. Saya mulai dari sebelah paling kanan, itu ada sendok sup, kemudian sendok makan, kemudian pisau makan, kemudian ada piring, di sampingnya ada garpu dan serbet. Kemudian di arah jam 11 itu ada mangkuk sup. Di arah jam 12 itu ada gelas yang berisi air putih. Dan di arah jam 1 ada cangkir yang berisi teh atau kopi. Dan di sampingnya ada sendok untuk cangkirnya. Dari sini saya akan menjelaskan cara duduk dan meletakkan barang. Jadi pertama, kursi ditarik oleh leher, kemudian masuk duduk melalui sisi sebelah kanan kursi. Saat duduk, posisi tegak, tidak kaku dan posisi kedua kaki rapat. HP kunci disimpan di dalam tas, sedangkan untuk laki-laki bisa ditempatkan di dalam saku atau kantong baju. Jika membawa tas, maka tas disandarkan di samping kiri sebelah kursi. Setelah tas diletakkan di samping kiri kursi, menggunakan serbet di atas paha. Ya, setelah serbet terpakai, saatnya melakukan makan. Pertama itu makanan pembuka. Untuk hal ini makanan pembukanya di sini ada sup. Yang pertama, memegang sendok sup sama seperti memegang sendok makan. Apabila supnya masih panas, sup diaduk sampai suhunya turun. Saat memakan sup, cara menyedotnya dari dalam keluar. Dan sendok menghampiri mulut, namun kepala tidak boleh ikut bergerak. Kemudian, apabila posisi sendok masih ada di dalam mangkuk, berarti masih ingin melanjutkan makanannya. Namun, apabila sendok sudah berada di samping mangkuk, artinya makanan sudah selesai untuk dimakan atau bisa diambil oleh waiter. Selanjutnya untuk makanan utama. Untuk makanan utama, mengambil sendok dan garpu dan memegang seperti memegang sendok dan garpu pada umumnya. Pada saat makan, saat berbicara dengan temannya, hanya mata dan kepala yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Tidak boleh mengangkat alat makan atau menunjuk-menunjuk. Kemudian saat ingin break atau ingin ke toilet,
maka posisi sendok dan garpu seperti ini. Kemudian, apabila ingin menambah menu selanjutnya, maka posisi sendok dan garpu seperti ini. Untuk penilaian makanan yang tidak suka, maka posisi sendok dan garpu seperti ini. Sedangkan apabila kita suka makanannya, maka posisi sendok dan garpu seperti ini. Dan untuk mengakhiri makan, posisi sendok dan garpu seperti ini. Kemudian selanjutnya ada minum dan selesai makan. Pertama, tata cara memegang cangkir. Ambil sendok kecil, kemudian aduk minuman di cangkir, lalu letakkan kembali sendok ke tempat semula. Lalu ambil cangkir dengan tangan kanan memegang pegangan cangkir dan tangan kiri memegang alas cangkir. Apabila minuman masih panas, cangkir dapat diletakkan kembali, kemudian dapat diaduk. Selanjutnya, tata cara memegang gelas. Gelas dipegang di mana di antara jari tengah dan jari manis dimasukkan di bagian kaki gelas. Lalu diminum. Setelah diminum, letakkan kembali di tempat semula. Kemudian, setelah selesai makan, serbet kembali diletakkan pada tempatnya. Lalu berdiri secara perlahan dan keluar melalui kursi arah sebelah kiri. Itu saja yang dapat kami peragakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.